salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandika selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu studi kelayakan bisnis terhadap tempat atau UMKM yang saya pilih, yaitu Kedai Asik Karawang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Toto Aris dari kelas MN22E. Selanjutnya ada tentang latar belakang. Nah, warung makan adalah bisnis potensial yang terus berkembang dengan banyak pelaku usaha yang meraih keuntungan besar. Namun, kegagalan juga sering terjadi akibat strategi pemasaran yang kurang tepat dan pelayanan yang tidak optimal. Bisnis warung makan itu sangat menjanjikan karena kenapa? Karena tentunya ini adalah sebuah kebutuhan dasar untuk kita semua, dan bertambahnya populasi juga serta gaya hidup modern meningkatkan peluang usaha ini. Nah, yang saya ambil ini adalah Kedai Asik UMKM Kedai Asik Karawang yang berdiri sejak tahun 2019 di Jalan HS Ronggobulyo, Peserja, Teluk Jambe Timur, Karawang. Nah, Kedai Asik ini menawarkan konsep modern dan estetik dengan beragam pilihan makanan, ada juga minuman, dan tentunya banyak sekali pilihan cemilan. Nah, nama Kedai Asik dipilih agar pelanggan merasa nyaman dan santai saat menikmati hidangan. Lokasinya juga sangat strategis. Nah, lokasi ini menjadi sangat strategis karena lokasi juga menjadi faktor penting dalam menarik pelanggan. Nah, Kedai Asik ini sengaja memilih lokasi dekat kampus. Kenapa? Karena memudahkan akses bagi konsumen, juga meningkatkan efisien waktu dan menarik lebih banyak pengunjung yang akan datang. Selanjutnya ada pun yang menjadi rumusan masalahnya. Nah, yang menjadi rumusan masalahnya itu ada terbagi 4, yaitu yang pertama, bagaimana kebutuhan legalitas untuk warung makan Kedai Asik. Lalu untuk lokasi harga apakah menjangkau peluang pasar, bagaimana dukungan finansial, menjelaskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada juga tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari tujuan saya kenapa saya mengobservasi Kedai Asik ini. Yang pertama, karena menjelaskan kebutuhan legalitas dari usaha Kedai Asik. Kedua, menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran. Selanjutnya, menjelaskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu selanjutnya menjelaskan dukungan finansial. Ada juga kegunaannya. Yang pertama, untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha dijalankan. Lalu, untuk menyiapkan kebutuhan dana dan risiko usaha yang sangat besar agar perusahaan mendapatkan profit. Lalu, mempersiapkan akankah usaha legalitas usaha Kedai Asik jelas dan sudah terdaftar. Lalu, selanjutnya ada struktur organisasi yang ada di dalam Kedai Asik. Yang pertama ada pemilik, manajer, keuangan, supervisor, digital marketing, produksi, dan juga karyawan. Selanjutnya ada tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, analisis potensi pasar yang dipilih yaitu pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena tempat yang berdekatan dengan kampus dan juga sekolah, pasar dan pemasaran merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka ini akan
ketergantungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Memahami aspek pasar dan peluang pasar adalah kunci untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar, sehingga pasar akan selalu berdampingan dalam setiap kegiatan pemasaran untuk menciptakan pasar usulan proyek yang ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensi yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada simpulan hasil kajian dari aspek keuangan. Di sini ada 95% dan berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis kedai AC Karawang dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan tinggi. Nah, kenapa bisa dikatakan kedai asik ini memiliki kelayakan? Yang pertama itu karena dilihat dari analisis payback periodnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu tentang investasinya. Investasi dari kedai asik ini adalah 121 350. Lalu untuk kas bersih tahun pertamanya itu ada 54.270. Kas bersih tahun pertama dengan investasinya itu dikurang. Nah, hasilnya itu mendapatkan 67.080.000. Kas bersih tahun kedua itu ada 55.770. Nah, ini dikurangkan dan mendapatkan hasil 11.310.000. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu payback periodnya adalah 11.310 dikali 12 bulan dibagi 56.370 sama dengan 2,4 sama dengan 2 bulan. Maka payback periodnya adalah 2 bulan. Lalu kita akan menghitung average rate of return-nya. Total yield-nya adalah 50 juta ditambah 51.500, lalu ditambah 52.100, lalu ditambah 52.250, lalu ditambah 52.400, sama dengan total hasilnya adalah 258.250 juta. Nah, rata-rata ID-nya adalah total ID-nya 258.250.000 dibagi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Lalu akan mendapatkan hasil 51.650.000. Lalu rata-rata investasinya adalah investasi dibagi 2 sama dengan 121.305 juta dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 60.675.000. Lalu kita akan mendapatkan rata-rata IR-nya. Rata-rata IR-nya itu dibagi ke rata-rata investasi, yaitu sama dengan 51.650.000 dibagi 60.675.000 sama dengan 85,1% atau sama dengan 85%. Lalu kita akan menyimpulkan hasil kajian dari aspek keuangan. Nah, berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis kedai asik Karawang dapat dikatakan layak. Itu mengapa kedai asik ini bisa dibilang layak untuk menjalankan bisnisnya.
Lalu kita selanjutnya akan masuk kepada aspek manajemen dan operasi. Nah, aspek perencanaan dalam manajemen sangat penting untuk menetapkan arah dan strategi untuk mencapai tujuan bisnis kedai asik. Manajemen aspek juga harus mengatur pengadaan bahan baku, jadwal pekerja, dan strategi pemasaran yang efektif. Kedai asik dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan perencanaan yang baik. Ini memungkinkan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan mencapai keberhasilan bisnis, serta pengawasan dan kontrol memantau kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, melakukan penyesuaian jika diperlukan juga. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu layout dari kedai asik. Nah, lokasi usaha kedai asik Karawang ini rencananya terletak di daerah Teluk Jambe Timur. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan yang berada di daerah perkotaan yang di sekitarnya terdapat lingkungan kampus, ada juga perkantoran, lalu pemukiman masyarakat, sehingga menciptakan dua potensi pasar, yaitu pelajar, juga mahasiswa, karyawati dan karyawan, dan masyarakat umum. Nah, untuk layoutnya seperti ini. Lalu kita masuk kepada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan hidup dalam usaha kedai asik sangat krusial untuk menciptakan keberlanjutan dan dampak positif terhadap ekosistem. Kedai asik dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti menggunakan bahan baku yang bersumber dari pertanian lokal dan organik, yang tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga mengurangi jejak karbon. Selain itu, pengelolaan limbah yang efektif seperti pemisahan sampah organik dan non-organik serta penggunaan kemasan ramah lingkungan menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Keterlibatan kedai asik dalam kegiatan komunitas seperti penanaman pohon dan program daur ulang juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, kedai asik tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu hasil dari analisis yang telah dilakukan serta saran untuk tindakan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian menyeluruh terhadap berbagai aspek seperti aspek pasar, pemasaran, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kedai asik memiliki potensi yang sangat baik untuk beroperasi. Sementara strategi pemasaran yang direncanakan dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik kedai. Analisis pasar menunjukkan adanya permintaan yang konsisten untuk produk yang ditawarkan, lalu lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai membantu bisnis berjalan lancar dari segi teknis dan operasional. Selain itu, aspek manajemen menunjukkan bahwa sekelompok orang yang berpengalaman dan terlatih dapat mengelola kedai dengan baik, sementara aspek hukum memastikan bahwa bisnis ini beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan periode pengembalian investasi yang wajar dan nilai NPV yang menguntungkan. Proyeksi pendapatan menunjukkan hasil yang positif secara finansial. Oleh karena itu, kedai asik harus segera memulai operasinya dengan mempertimbangkan saran dari analisis ini untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Kedai asik dapat menjadi salah satu keuntungan
yang sangat besar finansialnya, tetapi juga membantu kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan komitmen terhadap kualitas produk dan layanan serta perhatian terhadap keberlanjutan di lingkungan sekitar. Baik, saya sudah berada di penghujung presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila dalam sesi presentasi atau sesi saya menjelaskan tadi ada kurang lebihnya. Saya banyak melakukan kesalahan. Untuk sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. See you di presentasi selanjutnya.